Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 60. Vincent berjalan menuju meja yang berisi berbagai macam minuman. Dengan canggung, ia mengambil segelas jus jeruk dan melangkah gontai menuju sudut ruangan. Di sana, ia duduk seorang diri di kursi yang tak terisi, membiarkan pandangannya mengamati teman-teman sekelasnya dulu yang saling bercanda dan tertawa. Ah, seperti dulu juga. Aku tetap sendirian, gumam Vincent sambil tersenyum kecut, merasakan rasa sepi yang melilit hatinya. Rasa tidak nyaman dan canggung membuatnya merasa semakin terasing di tengah keramaian reuni tersebut. Sejujurnya, Vincent tidak ingin datang ke acara reuni ini. Namun, karena Veronica memintanya datang, ia pun menurut dengan harapan bisa bersenang-senang di sana. Sayangnya, hingga saat ini Veronica belum juga menampakkan diri. Dalam hatinya, Vincent mulai merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa ia harus datang ke tempat ini. Merasa dirinya lebih baik berada di rumah saja. Saat semua undangan sudah berkumpul dan restoran semua orang sudah duduk di kursinya masing-masing. Tiba-tiba pria yang menghina Vincent di luar berdiri dan berteriak sambil mengangkat gelasnya. Teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial, karena kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dan juga hari ini kita kedatangan orang yang sangat penting. Matanya berbinar dan tatapannya penuh kebanggaan saat berbicara. Semua orang yang hadir di ruangan itu terkejut oleh pernyataan Willy, dan mereka penasaran siapa orang penting yang disebutkan Willy. Hei Willy, tidak perlu berbasa-basi, siapa memangnya di sini yang lebih penting dari Nona Sanchez dan Tuan Muda Hayden? Teriak seorang pria berbadan tegap dari tengah kerumunan, membuat suasana semakin panas. Willy tersenyum lebar, menunjuk ke arah sudut ruangan di mana Vincent sedang duduk sendirian. Inilah dia, teman-teman. Orang penting yang kita tunggu-tunggu. Vincent Adama, seseorang yang tentunya Lian sangat kenal bukan? Semua mata langsung tertuju pada Vincent yang terlihat canggung dan tidak siap menjadi pusat perhatian. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menilai penampilan Vincent. Meskipun terlihat lebih rapi dan tampan, tapi mereka semua tahu kalau Vincent merupakan pecundang di sekolah mereka dulu. Astaga, dia juga mendapatkan undangan juga? Gumam salah seorang di antara mereka. Siapa yang mengundangnya? Dia tidak layak sama sekali di sini, diceletuk yang lain dengan nada sinis. Apa dia datang sendiri, menerobos ke sini? Tambah seorang lagi. Vincent merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Semua orang yang datang merupakan mantan kelasnya, tahu semua tentangnya dan acara reuni tersebut tidak ada yang mengundang Vincent sama sekali, sehingga mereka mempertanyakan kehadirannya di sana. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mendekati Vincent dan berkata, "Ihei, kau tahu kan bahwa kau tidak diundang? Lebih baik pergi sebelum kau membuat suasana semakin buruk." Benar, lebih baik kau pergi saja dari sini. Yang lainnya ikut menimpali. Di tengah keramaian yang mulai memanas, suara Billy Hayden terdengar lantang, "Ya berhenti kalian semua." Seruan itu memotong kebisingan dan membuat setiap mata tertuju padanya. Billy perlahan berdiri, memegang gelas anggur yang separuh penuh, dan berjalan tenang menuju Vincent yang terpojok. Langkahnya yang mantap seolah membelah kerumunan, dan satu persatu, mereka mulai terdiam. Ketika Billy tiba di samping Vincent, dia tidak berbicara banyak tapi aksinya berbicara lebih keras. Dia duduk di sebelah Vincent dan dengan lembut merangkul bahu pria itu. "Kalian jangan seperti itu, dengan Vincent. Dia juga bagian dari kelas kita. Bukankah tujuan reuni ini untuk mempertemukan kita kembali, setelah sekian lama?" Katanya dengan nada yang lebih tenang tapi penuh otoritas. Matanya menatap anggota reuni lainnya, mencari tanda pengertian dalam raut wajah mereka. Terdengar bisikan dan gumaman di antara kerumunan. Namun, bukannya senang dibela Billy, Vincent mengerutkan keningnya. Dia melepaskan tangan Billy yang merangkulnya. Karena ia tahu kalau pria itu tak sepenuhnya membela. "Tidak perlu membelaku, aku bisa mengurus semuanya sendiri," ujar Vincent dengan nada dingin. Ekspresinya berubah menjadi serius. Billy tersenyum mengejek. "Bisa mengurus semuanya sendiri? Seharusnya kamu bersyukur aku ada di sini untuk membelamu, pecundang." Terlihat seringai jahat terukir di wajah Billy. Namun, Vincent tetapi tenang dia mengulas sebuah senyum. "Berhentilah bertingkah seolah kau yang terhebat di sini Billy." "Aku bertingkah?" Billy menunjuk dirinya sendiri kemudian tertawa sejenak. Lalu berkata sambil menatap Vincent dengan tajam. "Seharusnya aku yang bilang begitu, kau tidak pantas mengatakan satu patah kata pun di sini. Karena semua orang di sini tahu,
Kau hanyalah pecundang. Billy menyeringai, dia yakin kalau Vincent akan tertekan oleh perkataannya seperti saat SMA dulu. Namun, ekspresi Vincent tampak biasa saja, dia masih duduk santai sambil menyesap minumannya. Vincent, berhentilah bersikap angkuh, kita semua tahu kau siapa, ya teriak Willy, cemooh terlontar mencoba menjatuhkan Vincent. Namun, dengan langkah yang tak tergesa-gesa, Vincent berdiri tepat di depan Willy, menatapnya dengan pandangan yang dingin. Vincent, dengan raut wajah tenang yang kontras dengan suasana tegang di tempat itu, mengabaikan celotehan Willy dan beranjak dari kursinya, meninggalkan Billy yang tadi duduk mendekatinya. Dia berjalan dengan pasti menuju Willy, yang sejak awal tampaknya sengaja mencari perkara. Dari saku jasnya yang rapi, Vincent mengeluarkan sebuah black card yang berkilauan, simbol kemewahan yang hanya dimiliki oleh segelintir elit di Aldasia. Dia memegang kartu itu tinggi-tinggi, cahaya dari atas memantulkan kilauan yang membuat beberapa mata membelalak kagum. Hari ini aku yang membayar semua yang kalian pesan, kata Vincent, suaranya datar namun penuh otoritas. Apa itu cukup untuk membungkam mulut kotormu itu, Willy? Suasana seketika menjadi hening, semua mata tertuju pada Willy yang kulitnya memucat. Terkejut tidak menyangka kalau Vincent, yang sering mereka pandang sebelah mata, memiliki kartu eksklusif para konglomerat. Bab 61. Di tengah-tengah reuni kelas yang riuh, tiba-tiba semua percakapan terhenti ketika Vincent dengan santainya mengeluarkan sebuah black card dari dompetnya untuk membayar tagihan. Mata semua orang langsung tertuju padanya, suasana berubah menjadi hening sejenak sebelum bisikan mulai memecah keheningan. Tidak mungkin? Bukankah dia hanya kurir? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki black card? Igumam seorang laki-laki dari sudut ruangan, matanya terbelalak tidak percaya. Aku setuju, Lydia meninggalkannya karena dia miskin. Jika dia kaya, pasti Lydia tidak akan menceraikannya. Ya timpal wanita di sebelahnya, mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Para teman sekelas Vincent, yang sebelumnya hanya menyapa singkat atau bahkan mengabaikannya, kini memandangnya dengan rasa bingung. Karena Vincent terkenal dengan sebutan suami tak berguna. Saat semua teman-temannya sedang membicarakan dari mana Vincent bisa memiliki black card, tiba-tiba Billy beranjak dari duduknya sambil tepuk tangan. Wah, kamu memang luar biasa Vincent, hanya demi terlihat dominan di antara kami sampai mempersiapkan rencana sematang ini, ya ucap Billy sembari menghampiri Vincent. Vincent menyipitkan matanya. Apa maksudmu, Billy? Billy meraih black card yang dikeluarkan Vincent. Kau pikir aku bodoh? Black card ini hanya dimiliki keluarga Sanchez dan Clark. Ukiran naga emas yang mengelilingi black card ini sebagai buktinya, ya ucap Billy sambil menatap Vincent dengan sinis. Jadi dari mana kau mencuri kartu ini? Vincent merasakan denyutan di pelipisnya meningkat seiring dengan tatapan tajam yang dilemparkan Billy kepadanya. Cahaya lampu di ruangan itu tampak menerangi ukiran naga emas pada black card yang dipegang Billy, membuat detailnya tampak lebih mencolok. Billy, dengan nada suara yang meninggi dan penuh kecurigaan, terus menatap Vincent. Apa kau asal mencurinya, Vincent? Jangan bilang kalau kau tidak tahu apa-apa tentang kartu, desak Billy, mendorong kartu tersebut lebih dekat ke arah Vincent. Vincent mengernyitkan dahi. Dengar, Billy, aku. Ketika Vincent akan berbicara. Namun, suaranya terputus ketika semua yang ada di sana mulai menyerangnya. Billy mengangkat tangannya, membuat semua orang terdiam. Kau telah melangkah terlalu jauh kali ini, Vincent. Menggunakan black card tanpa sepengetahuan pemiliknya itu bukan hanya pencurian, tapi juga bisa merusak reputasi kita semua yang terlibat di dalam grup ini. Ucap Billy, suaranya terdengar lebih tenang namun tetap tegas. Willy menggebrak meja hingga Vincent hampir terjatuh dari kursinya. Vincent, kau benar-benar tak tahu malu, jeraungnya, suara penuh amarah menggema di ruangan, seorang pria menyikut temannya sambil bergumam, sial, hampir saja aku percaya dia punya black card. Berani sekali dia mencoba mencuri kartu itu, apalagi dari keluarga Clark atau Sanchez. Timpal yang lain, suaranya dipenuhi kecaman. Apakah dia sefrustasi itu? Cibir salah satu wanita yang ada di sana. Di tengah cemoohan yang tak henti-hentinya, Vincent dibiarkan tanpa ruang untuk membela diri. Dengan sabar, dia hanya bisa memijat pangkal hidungnya, menghela napas panjang. Vincent, jikalau kau masih orang yang sama, tidak usah berpura-pura kaya, kami masih bisa membantumu dengan tips seperti biasanya, Billy berkata dengan nada mengejek. Benar kata Tan Hayden, setidaknya kami bisa menolongmu dengan uang recehan ini.
ya timpal Willy sambil menyebarkan uang recehan di hadapan Vincent. Meski dikelilingi hinaan, sebuah senyuman tipis menghiasi wajah Vincent. Saat itu juga, langkah tergesa terdengar mendekat. Vincent tahu siapa yang datang. "Kau lama sekali," igumam Vincent dengan nada lirih yang hampir tidak terdengar. Vincent yang sejatinya pewaris keluarga Clark mencoba menahan amarah mendalam akibat ejekan dari Billy dan Willy. Meski dia mengungkapkan kebenaran, tak ada seorang pun yang mau percaya. Karena itulah dia lebih memilih diam terlebih dahulu, menunggu momen yang pas untuk mengubah keadaan. Sorot matanya tajam, namun dia menjaga sikapnya agar tak merusak nama baik keluarganya dengan tindakan kekerasan. "Berikan padaku," suara Veronica memecah keheningan saat ia menyusuri kerumunan dan merebut black card dari tangan Billy. Napasnya terengah-engah. Maaf aku terlambat, kakek menahanku tadi," katanya, menyerahkan kartu itu kepada Vincent. Keterkejutan tersirat di wajah Billy dan Willy yang berdiri tak jauh dari Vincent. Mereka dan semua orang di sekitar tercengang melihat kedekatan tak terduga antara Veronica, cucu pemilik grup Sanchez yang terkenal sulit didekati, dengan Vincent. "Tak apa, cuma ada sedikit masalah dengan beberapa orang bodoh ini," kata Vincent sambil menerima black card dan melemparkan tatapan sinis ke arah Billy dan Willy. Veronica menatap semua orang yang ada di sana dengan tatapan tajam. Dia tahu kalau Vincent pasti mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh mereka semua, terutama Billy yang dari dulu selalu membuat masalah dengan Vincent. Veronica akan berbicara, tetapi Vincent menahannya, membuat wanita yang sedang dipenuhi amarah itu mengernyitkan dahi. "Biar aku saja yang menyelesaikan kesalahan pahaman ini, benarkan Billy Harden?" ujar Vincent sembari tersenyum penuh arti dan mengambil ponselnya. Bab 62. Suasana berubah menjadi tegang. Billy, yang berdiri dengan postur bingung dan cemas, menyaksikan Veronica yang tampak tenang dan berwibawa. Matanya tak lepas dari Vincent yang dengan santainya berbicara di telepon. "Nona Veronica Sanchez, ada apa ini sebenarnya?" Suara Billy terdengar lemah, mencoba memahami situasi yang terjadi di depannya. Dia melirik Vincent yang kini sedang menghubungi seseorang penting. Tanpa menunggu jawaban dari Veronica, Billy mendengar Vincent berbicara dengan lantang di telepon. "Paman Sebastian, hubungi direksi perusahaan, putus kontrak kerja kita dengan Hayden Group, aku ingin masalah ini segera diatasi sesegera mungkin." Ucapan itu seperti guntur yang menyambar di siang bolong, membuat Billy semakin bingung. "Vincent, kau pikir bisa menakuti aku dengan omong kosongmu?" jeraung Billy yang masih tidak percaya dengan Vincent. Namun, Vincent dengan santainya mematikan panggilan dan menaruh kembali ponselnya di saku sambil menatap Billy dengan seulas senyum di bibirnya. Veronica, dengan tatapan yang tajam dan suara yang penuh otoritas, akhirnya berbicara, "Billy, seharusnya kau sadar posisimu." Vincent mungkin tampak seperti pecundang di mata banyak orang, tapi dia memiliki koneksi dan pengaruh yang tidak kamu ketahui. Billy mencoba mencerna informasi tersebut. Dia melihat kembali ke Vincent yang tanpa percaya diri dan berubah dari sosok yang selama ini dipandang sebelah mata. Perasaan Billy bergejolak, kebingungan memenuhi pikirannya ketika ia mencoba memahami siapa Vincent sebenarnya. Ada ketenangan misterius yang terpancar dari Vincent, seolah-olah dia menyimpan rahasia besar. Tiba-tiba, ponsel Billy berdering dengan mendadak, memecah lamunan pria itu. Dia cepat-cepat mengambilnya dan wajahnya memucat ketika melihat nama ayahnya muncul di layar. Sambil tatapannya bergeser ke Vincent yang hanya tersenyum simpul, dengan tangan gemetar, Billy menempelkan ponsel ke telinganya. "Belum." Sempat Billy menyapa, teriakan garang ayahnya sudah terdengar dari seberang, "Ya anak bodoh! Apa yang kau lakukan di luar sana? Berani-beraninya kau menyinggung Tuan Muda Clark." Billy sedikit menjauhkan ponsel dari telinga, gulungan kejutan membuatnya menelan ludah saat ia menatap Vincent dengan pandangan baru. Sekarang ia mengerti, misteri ketenangan Vincent terpecahkan. Pria di hadapannya itu adalah Tuan Muda Clark. Ayahnya masih berteriak di seberang telepon, "Cepat pulang! Jika kau tidak pulang sekarang, akan kuseret dari sana secara paksa." Billy memandangi Vincent dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar hebat, serasa dihantui rasa takut yang menggebu. Tidak mungkin," ujarnya lirih, kepalanya bergerak pelan dari kiri ke kanan, menolak untuk mempercayai kenyataan pahit tersebut. Vincent melangkah mendekat, ekspresi wajahnya dingin dan tak berperasaan. Ia mencondongkan kepala, mendekatkan mulutnya ke telinga Billy. Suaranya rendah namun jelas, "Sekarang kamu tahu, bukan? Siapa yang pecundang sebenarnya di sini?" Tiba-tiba,
Tubuh Billy tak sanggup menopang beban pikirannya yang runtuh. Dia jatuh bersimpuh di lantai dengan keras, nyaris tak percaya bahwa segala impian dan masa depannya bisa hancur dalam sekejap. Kepalanya terangkat, matanya yang nanar menatap Vincent. Siapa yang menyangka, orang di hadapannya uang dia anggap pecundang, diam-diam ternyata pewaris keluarga terkaya di Aldasia. "Tuan Muda Hayden, apa yang Anda lakukan? Ayo bangun," teriak Willy, cemas sambil berusaha membantu Billy berdiri. Namun, dengan gerakan tiba-tiba, Billy mendorong Willy yang menyebabkan pria itu terjungkal ke belakang. "Semua ini karenamu, bodoh. Jika bukan karena kau, keluargaku tidak akan hancur," teriaknya dengan suara bergetar. Dalam keadaan yang sudah tidak stabil, Billy merangkak mendekati Vincent, memeluk kakinya dengan putus asa. Air mata berlinang di matanya, mencerminkan penyesalan yang dalam. "Tuan Muda, tolong maafkan saya, berikan saya kesempatan sekali lagi," pintanya, suara bergetar penuh harap. Vincent tersenyum dengan sudut bibir yang tajam, matanya menyipit menatap Billy Hayden. "Bukankah kamu bilang keluargamu lebih hebat dari aku?" Kata-kata sarkas melecut keluar dari mulutnya. Billy menggeleng cepat, tatapan matanya menerawang ketakutan. "Tidak, Tuan Muda. Saya keliru, mohon beri saya kesempatan lagi." "Security," dipekik Veronica dari sisi ruangan, suaranya membahana membuat semua orang terlonjak. Dua petugas keamanan segera melintas ruangan dengan langkah besar. "Ada apa, Nona Sanchez?" tanya mereka sekaligus. Seret dia keluar. "Dan siapapun yang masih berani menghina Vincent, lebih baik pergi dari sini," Veronica berseru, nada suaranya menggema keras, seolah menantang semua yang ada di sana. Mereka semua yang tadinya mencoba membela Billy, seketika menunduk lesu dan memalingkan pandangan. Keadaan berubah, mereka sekarang mendukung Vincent. Petugas keamanan menggenggam erat lengan Billy yang mencoba melawan, kakinya merangkul terseret di lantai, sambil terus memohon. "Tuan Muda, tolong maafkan aku," suara Billy memecah suasana saat dia terseret. Dari kejauhan, Willy menyaksikan bosnya ditarik paksa. Rasa panik menyergapnya, pikirannya terbayang akan nasib serupa. Segera, dia menarik lengan kekasihnya, mendesak wanita itu untuk meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Suasana reuni mendadak hening dan canggung setelah Billy dan Willy pergi. Karena mereka juga tadinya sempat mengolok-olok Vincent. Dengan wajah tegar, Vincent mengambil segelas anggur, berdiri di tengah-tengah mereka dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Kita di sini untuk berbahagia, bukan?" ucapnya dengan suara yang berat. "Mari kita buang jauh kejadian tadi dan kita rayakan malam ini," soraknya yang memecah keheningan. Veronica, dengan langkah cepat, meraih gelas anggur dan bergabung dengan Vincent. "Untuk persahabatan yang abadi," teriaknya, sembari bersulang, gelasnya beradu dengan gelas Vincent, berbunyi nyaring. Reaksi Veronica menarik perhatian teman-teman yang lain untuk kembali bercengkrama, menghidupkan suasana, meski mereka masih sesekali mengarahkan pandangan ke Vincent, rasa penasaran bercampur hormat melekat di mata mereka. Tak pernah terbayangkan bagi mereka, kekuatan Vincent, di mana bahkan Billy dengan kekayaan keluarganya yang luar biasa di Aranka, takluk di hadapannya. Bab 63. Setelah gelaran reuni yang riuh usai, ruangan kini terasa sepi dengan beberapa kursi yang terguling dan piring kotor bertumpuk di sudut ruangan. Vincent mengambil napas dalam-dalam, mencoba meredakan kelelahan yang menyerang. Ia mengeluarkan black card-nya untuk membayar tagihan. Di tempat tersebut hanya tersisa Vincent dan Veronica, setelah selesai membayar mereka berdua keluar dari restoran tersebut. Di luar, angin malam berhembus sejuk, membawa mereka berdua melangkah meninggalkan kebisingan yang telah usai. Veronica, dengan langkah gontai, seolah-olah masih terbebani oleh keramaian tadi berjalan di samping Vincent. Rambutnya yang terurai menari-nari tertiup angin, matanya menatap Vincent dengan kekhawatiran. "Kamu yakin tidak apa-apa? Identitasmu diketahui banyak orang, seperti sekarang?" Suaranya rendah, nyaris terbawa angin malam. Vincent, yang berjalan di sampingnya, menoleh dengan senyum menawan. "Kamu tidak perlu khawatir, lagi pula cepat atau lambat semuanya juga akan tahu identitasku." Jawaban Vincent terdengar mantap, namun ada gurat keraguan yang terselip di balik tatapan matanya. Dia memandang ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Ada rasa tidak nyaman yang muncul tiap kali Vincent berada di keramaian, seolah-olah setiap pasang mata yang memandangnya menyimpan niat tertentu. Veronica menggenggam tangan Vincent, mencoba memberi dukungan.
Aku hanya khawatir, Vincent. Apalagi setelah tahu dari kakek, kalau kamu dalam bahaya. Kau juga tahu masalah yang sedang aku hadapi? Tanya Vincent penasaran. Veronica menghela napas. Meskipun kamu berniat menyembunyikan masalah ini, nyatanya bawahan kakekku yang bukan orang-orang biasa pasti akan mengetahui semuanya. Dan kakekmu juga mungkin sudah tahu. Kenapa kau tidak berterus terang saja? Vincent menggelengkan kepalanya. Karena ini masalahku, aku tidak akan melibatkan orang lain. Termasuk kamu, ucapnya seraya berjalan meninggalkan Veronica yang menghentikan langkahnya. Tapi kamu harus hati-hati, Vin, seru Veronica dengan nada khawatir. Vincent menghentikan langkahnya, menatap Veronica dengan serius. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku ingin hidup normal seperti orang lain, ucapnya, suaranya rendah namun penuh dengan keteguhan. Veronica mengangguk, mengerti akan keputusan Vincent, meski masih ada kekhawatiran yang tersirat di wajahnya. Dia mendekat dan meraih tangan Vincent, memberikan dukungan. Selama aku di sini, aku akan selalu mendukungmu. Tapi aku mohon, jika kamu butuh bantuan, segera hubungi aku, ucap Veronica penuh harap. Vincent mengulas sebuah senyum, dia menganggukkan kepalanya. Mendapatkan dukungan dari Veronica sudah cukup membuatnya merasa nyaman. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju mobil, di bawah sinar lampu jalan yang menerawang, berbagi kekuatan dan dukungan di tengah ketidakpastian yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan. Sementara itu tidak jauh dari parkiran, terlihat Lydia memerhatikan Vincent, bersama seorang wanita yang membantu Vincent masuk ke tempat reuni yang ternyata adalah keponakan Lydia bernama Lukci. Mata Lydia menyimpan sejuta perasaan yang tak mampu diungkapkan. Vincent tampak bahagia, Kak. Dan wanita itu, Veronica, dia seperti malaikat yang turun dari langit untuknya. Sementara kau di sini terlihat menyedihkan, ujar Lukci, mencoba menganalisa situasi dengan mata yang tajam. Lydia mengalihkan pandangannya dari Vincent dan Veronica yang sekarang hampir masuk ke dalam mobil. Aku tahu, sahut Lydia, suaranya lirih, penuh dengan penyesalan dan rasa kehilangan. Tapi melihatnya dengan wanita sebaik itu, aku sadar aku tidak punya tempat di sampingnya. Keluarga Sanchez adalah keluarga yang sangat dihormati, aku tidak bisa bersaing. Lukci menggenggam tangan Lydia, mencoba memberikan sedikit kekuatan. Apa kakak akan menyerah begitu saja? Kakak lupa kalau Vincent sangat mencintaimu. Aku yakin dia masih memiliki rasa untukmu, Kak. Lydia memegang dagunya, tercekat oleh pertentangan hati. Mungkin kamu benar, Lukci. Tapi aku harus mengakui kenyataan dan membiarkannya bahagia dengan orang lain, bisiknya seraya mengekang emosinya yang meluap-luap. Di kejauhan, deru mesin mobil merebak dalam udara, memicu serangkaian kenangan tentang Vincent yang mengalir seperti film dalam pikiran Lydia. Air mata menggenang di matanya saat dia melihat mobil itu menjauh. Semoga engkau menemukan kebahagiaan bersamanya, gumam Lydia dengan suara yang hampir tak terdengar. Lukci menghela napas panjang, hatinya terasa sesak mendengar perkataan Lydia. Dia tidak menyangka bahwa keinginan kakaknya untuk melepaskan segalanya begitu tulus. Tetapi amarah dan keinginan menggema di dalam diri Lukci. Meskipun Vincent adalah mantan suami Lydia, bagi Lukci, dia kini adalah target yang tak terelakkan. Mata Lukci berkobar dengan ambisi yang tak kunjung padam. Dia bertekad, tak peduli dengan kesalahan Lydia yang terlalu serakah, hingga kini kehilangan segalanya, termasuk Vincent dan juga Marco. Di dalam mobil yang melaju, Vincent dan Veronica tengah larut dalam diskusi tentang perusahaan mereka. Suasana terasa santai meski sedikit tegang mengingat topik pembicaraan yang berat. Namun, Vincent mulai merasakan keganjilan ketika melihat kondisi jalan yang lebih sepi dari biasanya. Mata Vincent tidak lepas dari kaca spion, mencari tahu apa yang tak beres. Veronica yang peka, segera menangkap perubahan raut wajah Vincent. Ada apa, Vin? Tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Vincent menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum sejenak. Ah, tidak ada, cuma merasa malam ini dingin sekali. Jawabnya mencoba meredam kecurigaan, apa mau aku peluk? Usul Veronica sambil menyeringai nakal. Vincent tidak menjawab, dia langsung melingkarkan tangannya yang hangat di pinggang Veronica, membuatnya terkejut dan menatap Vincent, mata mereka bertemu penuh arti. Tanpa ragu, Veronica membalas pelukan Vincent yang memeluknya erat. Duar. Namun, kehangatan tersebut tiba-tiba terputus oleh suara ledakan keras. Ban belakang mobil mereka meletus. Mobil itu pun oleng,
kehilangan kendali, dan terguling beberapa kali di jalanan yang gelap.